Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka salamata wal 'afiyata fi dunyana wa akhiratana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih pantas untuk kembali kita ucapkan dan kita mentadabburinya pada kalimat di subuh kali ini kecuali kalimat tahmid, kalimat pujian dan kalimat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya di setiap hari saya mengajak diri saya pribadi dan mengajak kepada kaum muslimin agar jangan pernah bosan mengucapkan kalimat syukur ini. Karena tadi Pak Imam kita membacakan di dalam surah Al-Baqarah tentang orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dia seandainya tidak kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dimuliakan dunia alam barzah dan akhiratnya. Akan tetapi dari kalangan Bani Israel itu kufur, tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, hittatun nakfir lakum khotoyakum, katakanlah ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku, dengan itu diampuni segala dosa dan kesalahannya. Akan tetapi mereka fabaddalal ladzina dzalamu, mereka mengganti ayat Allah dengan hintatun nakfir lakum. Hinta, dia meminta gandum, dia mengubah dengan ampunan dengan perkara dunia yang sedikit, yaitu gandum yang akan dijadikan menjadi bahan makanan pokok mereka. Dan di antara kekufuran Bani Israel, kita akan melihat bagaimana sifat Abu Bakar dan sifat para sahabat yang lainnya, perbedaannya dengan sikapnya bacaan yang dibacakan oleh imam kita di subuh kali ini. Tentang Bani Israel, sikap dari Bani Israel, diperintahkan memohon ampun kepada Allah, akan tetapi dia meminta dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan agar dia bersyukur kepada Allah, akan tetapi dia kufur kepada Allah. Kalau Abu Bakar radhiyallahu an menginfakkan seluruh hartanya untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menginfakkan jiwanya walaupun dalam keadaan dia jiwanya yang mati, hartanya yang habis, keluarganya dipersiapkan supaya bagaimana dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbeda dengan Bani Israel. Bahkan mereka Bani Israel itu bukan hanya menginfakkan hartanya, tapi dia menimbun-nimbun harta. Bani Israel bukan menolong nabinya, bukan menolong Nabi Musa, bukan menolong, karena dari Bani Israel seluruh para nabi setelah Nabi Isa alaihissalam dan keturunannya itu dari kalangan Bani Israel. Akan tetapi mereka wayaqtulunal anbiya, mereka membunuh para nabi mereka. Jadi kalau para sahabat, khususnya dari sifat Abu Bakar, melindungi Nabi dengan harta dan jiwanya, akan tetapi Bani Israel itu ingin membunuh para nabi dengan harta dan jiwanya. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kalau para Bani Israel melampaui batas di bumi Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita melihat bagaimana mereka ingin merampas negara-negara, bagaimana ingin merampas harta-harta kaum muslimin, mencabut kehormatan kaum muslimin, bagaimana mereka liyutfi nurullah, ingin menggelapkan, ingin meredupkan cahaya Islam di muka bumi. Berbeda dengan para sahabat. Para sahabat bagaimana syiar Islam, khususnya dari sifat Abu Bakar radhiyallahu an, bagaimana syiar Islam, ingin dia terang benderangkan di bumi Allah sampai membuka Palestina, membuka Syam, membuka Irak. Itulah Abu Bakar radhiyallahu an dari sikap para sahabat. Sikapnya para sahabat menolong agama Allah, sedangkan sikapnya Bani Israel bagaimana ingin menghancurkan agama Allah.
Sifatnya para sahabat khususnya Abu Bakar berinfak dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, melindungi para nabinya. Sedangkan sikapnya Bani Israel, dia membunuh para nabinya dan dia melampaui batas di bumi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sekali lagi kita ingatkan kembali bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau sikapnya dari Bani Israel, dia dimuliakan dengan nasabnya. Begitu pula dengan Abu Bakar, beliau termasuk orang yang paling mulia dari Bani Tamim. Akan tetapi dalam sirah ada beberapa bacaan, ada yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu dari Bani Tim. Jadi ta, ya, kemudian mim, boleh dibaca tin, boleh dibaca tain. Jadi boleh dibaca fathahnya, boleh dibaca kasrah. Dan di riwayat lain dalam sirah, dalam buku-buku sirah itu ditambahkan mimnya sehingga dibaca dengan tamim. Dan semuanya tiga bacaan ternyata setelah kita selidiki, misalnya kita selidiki dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi Zadul Ma'ad, dan kita juga selidiki dalam kitabnya Ibnu Katsir radhiyallahu an, itu dalam bahwasanya dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah semuanya ini disebutkan. Di kitab lain disebutkan ini, di kitab lain disebutkan ini, di kitab lain itu disebutkan ini. Intinya Abu Bakar radhiyallahu an termasuk orang yang termulia dari kalangan kafir Quraisy, dari khususnya qabilatin atau qabilatain atau qabilah Tamim. Itu semuanya boleh dibaca dari salah satu dari tiga bacaan ini. Dan Abu Bakar radhiyallahu an, sekali lagi kita akan bertanya kepada jiwa kita, sudah berapa besar kita infakkan jiwa kita di jalan Allah dengan melakukan ketaatan, dengan menolong agama Allah? Sudah berapa besar, sudah berapa persen harta kita belanjakan di jalan Allah, kepada Allah, untuk Allah, untuk Allah, di sudah berapa persen? Sedangkan Abu Bakar menginfakkan jiwa dan hartanya seluruhnya, bukan sebagiannya. Bagaimana dia menginfakkan, berusaha mendekatkan jiwanya kepada Rasulullah, berkhidmat untuk Rasulullah, hartanya dia belanjakan seluruhnya untuk Rasulullah, untuk bagaimana agama Allah tersebar di seluruh penjuru dunia. Ini yang bisa kita berikan sekali lagi menjadi bahan muhasabah bagi kita, agar hendaknya kita tidak seperti dari kalangan Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi yang kita kenal di kali ini, yaitu bagaimana mereka dari kenikmatan yang Allah berikan akhirnya menjadi kehinaan. Bagaimana mereka ketinggian derajat akhirnya menjadi kerendahan. Bagaimana Allah memberikan cahaya Islam kepada mereka, akan tetapi Allah menggantikan dengan kegelapan. Keluasan menjadi kesempitan, kenyamanan menjadi ketidaknyamanan, ketenangan menjadi kegoncangan. Itu disebabkan karena mereka kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan membunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dari kali itu sekali lagi kita ingatkan kepada kaum muslimin agar hendaknya kita bermuhasabah, sudah berapa besar jiwa kita infakkan di jalan Allah, dan seberapa besar harta kita dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita berikan, dan insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dari kisah Abu Bakar setelah Abu Bakar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.